Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi salih dan salihahnya kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Kelas 3, siap, semangat, dan pantang menyerah. Nah, Bu Anggun mau tanya nih, kalian sudah siap belum dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Bu Anggun berharap anak-anak sudah siap. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai yuk pembelajarannya. Hari ini Bu Anggun kembali lagi membersamai Ananda kelas 3 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan edisi kedua. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang pertumbuhan alami. Sekarang kira-kira kita belajar tentang apa ya? Yuk siapkan alat tulisnya, buku LKS-nya, dan kita mulai belajar. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengidentifikasi teks bacaan terkait pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Sekarang ayo belajar perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya mencangkok, stek, dan menempel. Dan juga merunduk. Mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan mencangkok adalah pohon mangga, pohon alpukat, dan pohon rambutan. Berikut Bu Anggun sampaikan cara untuk mencangkok. Pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu ada pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Kemudian kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama, pilihlah cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm sesuai dengan gambar seperti di gambar. Selanjutnya, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali sesuai gambar B, C, dan D ya. Kemudian siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelahnya akar akan tumbuh banyak, kemudian potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Stek adalah cara perkembangbiakan buatan pada tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, baik akarnya, daun, maupun batang. Nah, contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan stek yaitu 1. Pohon stroberi. Ternyata buah stroberi atau pohon stroberi bisa berkembang biak dengan stek menggunakan akarnya. Kemudian daun cocor bebek atau tanaman cocor bebek bisa berkembang biak dengan stek melalui daunnya.
Kemudian pohon singkong ternyata bisa berkembang biak dengan stek menggunakan batangnya. Berikut Bu Anggun sampaikan contoh melakukan perkembangbiakan stek batang. Nah, pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, batang dari tumbuhan yang ingin di stek. Misalkan kita ingin menstek tumbuhan singkong, batang singkong. Kemudian 2, potong menggunakan pisau atau sabit. Berarti kita membutuhkan pisau, sabit atau bisa labung ya. Kemudian media tanam atau tanahnya atau juga bisa di polybag. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. 1. Pilihlah induk atau pohon yang akan di stek, yang unggul, artinya yang bagus, dan sudah berbuah jika penyetekan dilakukan pada tanaman yang berbuah atau tanaman buah. Kemudian pilihlah batang yang sudah memiliki kayu atau bersifat keras dengan ukuran tergantung pada jenis tanaman, tapi umumnya sebesar jari. Potonglah secara miring baik bagian pangkal ataupun ujungnya dengan keumuman panjang 10 cm. Kemudian tancap pada media yang sudah disiapkan. Saat pemasukan dalam media sebaiknya hati-hati jangan sampai batang stek rusak. Kemudian cek tanaman. Jika sudah berakar dan tumbuh daun baru boleh ditanam. Anak-anak tahu nggak ya mengapa kita harus jika melakukan stek batang kita harus memotongnya miring? Nah, itu agar area penyerapan air lebih luas dan batang lebih kuat menancap pada media tanam yang sudah kita siapkan. Menempel. Teknik perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempel ini disebut juga sebagai teknik okulasi. Sesuai namanya, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempel ini dilakukan dengan menempelkan potongan kulit pohon yang sudah memiliki tunas ke batang tumbuhan atau pohon lain. Menempel atau okulasi merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari suatu tumbuhan. Nah, contoh tumbuhan yang bisa melakukan perkembangbiakan secara menempel, yang pertama, pohon mangga. Ternyata selain mencangkok juga bisa melakukan perkembangbiakan secara menempel. Kemudian pohon belimbing dan juga pohon kelengkeng. Berikut Bu Anggun sampaikan langkah-langkah atau cara melakukan perkembangbiakan dengan menempel. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu 1. Pohon yang menjadi penerima atau yang ditempeli. 2. Tunas yang akan ditempelkan atau pohon lain yang sudah bertunas. Kemudian 3. Pisau. 4. Tali. Nah, langkah-langkah melakukan kegiatan menempel yaitu 1. Iris kulit batang yang akan ditempeli atau si penerima. Misalkan diirisnya kotak seperti di gambar. Kemudian iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Artinya besar kulit yang si penerima itu harus sama dengan besarnya kulit batang yang sudah memiliki tunas. Kemudian irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli menggunakan tali. Nah, kemudian kita seperti yang C, ini dia sudah ditempeli dan sudah ditali. Kemudian setelah beberapa saat melalui pemupukan penyiraman, maka ketika sudah muncul tunas baru, nah itu kita bisa potong bagian atas batang jika tunas telah muncul atau menjadi tanaman baru. Merunduk. Cara tumbuhan berkembang biak dengan merunduk dilakukan dengan merundukkan dan membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah. Contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan merunduk yaitu, nah di sini ada pohon atau buah stroberi, pohon stroberi. Ini bisa dilakukan dengan berkembang biakan secara merunduk.
kemudian pohon anggur, dan bunga azalea. Berikut adalah langkah-langkah atau melakukan kegiatan perkembangbiakan secara merunduk. Nah, yang pertama tentunya alat dan bahan yang kita butuhkan adalah pohonnya saja. Kemudian kita bisa menggunakan pisau atau arit ya, yang nantinya gunanya hanya untuk menggali tanahnya. Kemudian langkah-langkah melakukan kegiatan perkembangbiakan secara merunduk. Yang pertama, 1. Merunduk dan membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah. Kemudian bagian yang dirundukkan itu ditimbun dengan tanah. Nah, nantinya bagian cabang yang tertutup tanah itu akan menumbuhkan akar atau akan menumbuhkan akar kuat yang baru. Setelah tumbuhan akar cabang kita kira sudah tumbuh, sudah bagus, cabang batang itu bisa dipotong dari tumbuhan induknya dan menjadi tumbuhan baru. Tugas hari ini adalah anak-anak cukup menyimak video hari ini dengan teliti dan fokus. Kemudian anak-anak gunakan waktu luang, waktu pembelajaran bahasa Indonesia ini untuk belajar kembali materi bahasa Indonesia yang sudah Bu Anggun berikan sebelumnya, baik di video PPT maupun di LKS, guna mempersiapkan penilaian harian atau PH Bahasa Indonesia hari Jumat 14 Agustus 2020. Nah, jadi anak-anak gunakan waktu belajar bahasa Indonesia ini untuk menyimak materi-materi atau belajar kembali materi-materi bahasa Indonesia sebelumnya. Boleh lihat lagi video-video yang sudah diupload Bu Anggun, boleh lihat PPT yang sudah diberikan, atau boleh belajar LKS. Karena mungkin ada beberapa soal yang Bu Anggun ambil dari LKS, ada beberapa soal yang Bu Anggun ambil dari video, ada beberapa soal yang Bu Anggun ambil materinya juga dari PPT. Sekian dari Bu Anggun. Apabila Bu Anggun ada salah ucapan, salah kata, salah perbuatan, salah informasi, Bu Anggun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 3.